Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu Ceramah Minimalis, yang kali ini, di video kali ini akan menyampaikan satu materi dengan judul Lahirnya Imam Mahdi, yang merupakan tanda kiamat kubro, merupakan tanda-tanda telah terjadinya kiamat kubro. Sebelumnya tanda-tanda kiamat kubro telah kita sampaikan atau saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu diantaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat, kemudian turunnya Dajjal ke alam dunia, kemudian yang ketiga adalah tanda-tandanya kiamat kubro adalah lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah termasuk ahli bait atau keturunan Rasulullah SAW, yakni anak cucu dari Fatimah Az-Zahra, putri beliau, dengan nama lengkap Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Beliau muncul di kota Mekah pada malam 10 di bulan Zulhijjah, tahun ganjil dari tahun Hijriah. Beliau berasal dari desa Karimah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah SAW, yakni berasal dari putri beliau SAW yang bernama Fatimah. Hadis Imam Abu Daud dan Hakim. Dalam riwayat yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman, namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Beliau adalah seorang pemuda yang berwajah tampan dan berakhlak serta berbudi pekerti mulia. Tak ubahnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Beliau berdahi lebar dan berhidung sangat mancung, serta di pipinya sebelah kanan terdapat tai lalat. Beliau juga memiliki jenggot yang terkesan rapi, kulitnya tidak terlalu kuning dan tidak pula terlalu hitam, dan bertubuh kekar seperti bentuk tubuh Bani Israel, yakni tinggi besar. Ketika orang-orang yang beriman berada di ambang kehancuran dengan datangnya Dajjal yang selalu mengobarkan fitnah dan mengajak kepada kekafiran kesana kemari, maka tiba-tiba alam ini dikejutkan dengan adanya hatib atau suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya Imam Mahdi telah keluar di kota Mekah. Dia berasal dari desa Karimah." Setelah umat manusia di muka bumi ini mendengar kabar tentang lahirnya Imam Mahdi, sebagaimana yang telah didengarnya dari suara tanpa rupa tadi, maka banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke kota Mekah untuk melihat sendiri wajah Imam Mahdi yang sebenarnya. Sementara itu, para iblis dan pengikut Dajjal merasa kebingungan karena orang yang akan menyelamatkan keimanan manusia telah tiba. Orang inilah yang nantinya akan menjadi musuh utama Dajjal dan para pengikutnya. Beliau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meredam fitnah yang disebarkan oleh Dajjal dan para pengikutnya.
menyelesaikan segala gejolak dan kerusakan yang ada di muka bumi ini dan memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak, yang akan diakibatkan oleh ulah Dajjal dan iblis beserta bala tentaranya. Demikianlah kiranya tujuan diturunkannya Imam Mahdi ke muka bumi ini, yang tidak lain adalah untuk membawa umat manusia ke jalan keselamatan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali yang dikerjakan oleh Imam Mahdi sebelum beliau melaksanakan tugasnya adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Ka'bah, memohon petunjuk, bimbingan dan pertolongan darinya. Pada suatu hari ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah di sisi Ka'bah, tiba-tiba beliau didatangi oleh sejumlah kaum laki-laki kurang lebih sebanyak 313 orang yang kemudian mengikuti apa yang telah dilakukannya. Setelah itu beliau mengumpulkan sejumlah laki-laki tersebut untuk diajaknya bermusyawarah. Lalu beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya diriku dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata akhlak dan peradaban manusia di akhir zaman ini, yang rata-rata mereka telah menjauh dari ajaran Islam sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Imam Mahdi membaiat para pengikutnya tersebut dan merumuskan undang-undang Islam berdasarkan syariat atau tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dipergunakan sebagai landasan untuk menegakkan ajaran Islam dan menata kembali akhlak manusia. Setelah selesai bermusyawarah dan berbaiat para pengikutnya, setelah selesai bermusyawarah dan membaiat para pengikutnya, kemudian beliau pergi ke Kufah, yaitu termasuk wilayah Iran. Di sana Imam Mahdi mulai mempersiapkan pasukannya untuk berperang melawan para pengikut Dajjal, yang kemudian dikenal dengan sebutan Perang Sabil, yakni peperangan untuk menegakkan panji-panji agama Islam. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap peperangan yang dilakukan oleh Imam Mahdi beserta bala tentaranya dalam melawan kaum kafir dan para pengikut Dajjal selalu membawa kemenangan dan keberhasilan yang gemilang. Dan setiap peperangan yang dilakukannya, Imam Mahdi dan bala tentaranya selalu mendapatkan pengawalan dan penjagaan dari malaikat Jibril dan Mikail. Di samping itu, mereka juga selalu mendapat bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa malaikat yang lainnya yang tidak kurang dari 3.000 malaikat. Oleh sebab itu, dalam waktu yang relatif singkat, dunia berhasil dikuasai oleh Imam Mahdi dan dikendalikannya berdasarkan syariat agama Islam. Dalam mengatur pemerintahannya, Imam Mahdi berpusat di Mekah, sedangkan untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di negeri-negeri ajam selain bangsa Arab, Imam Mahdi mengangkat wakilnya semacam gubernur. Pada waktu tersebut diambil dari orang-orang yang terpilih dan benar-benar cakap dari para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbangsa ajam untuk membantu Imam Mahdi dalam menegakkan hukum dan ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Imam Mahdi ini, hukum Islam benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan. Tiada peraturan yang mengatur rakyat dan pemerintahan negara selain hukum Islam, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Imam Mahdi itu lebar dahinya dan mancung hidungnya, seluruh penghuni bumi ini dipenuhi oleh kejujuran dan keadilan, yang sebelumnya bumi ini penuh dengan kezaliman dan penganiayaan. Imam Mahdi menegakkan syariat Islam serta menghidupkan segala yang sudah tercecer dari sunnah Rasulullah SAW. Sejak itu Islam menjadi jaya dan luhur kalimatnya, yakni di masa kekuasaan Imam Mahdi tersebut, sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahannya di atas bumi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Setelah syariat Islam ditegakkan kembali pada masa Imam Mahdi nanti, maka agama Islam yang semula dianggap sebagai agama yang hina dan rendah kembali menjadi agama yang dimuliakan dan diagungkan. Sementara itu orang-orang yang suka berbuat dosa dan selalu menyebarkan fitnah jumlahnya mulai berkurang. Di tengah-tengah masyarakat sudah tidak ada lagi orang yang minum khamar
dan lain sebagainya. Segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan menjadi lenyap sehingga manusia merasa hidup damai, tentram dan menyenangkan. Orang yang tadinya hidup melarat berubah menjadi kaya raya, di mana orang-orang tanpa hidup makmur, murah sandang dan pangan, sampai-sampai sedekah ditawarkan ke sana kemari tetap tidak ada yang mau menerima karena mereka juga ingin bersedekah. Keadaan masyarakat yang seperti itu tidak lain adalah karena mereka telah melaksanakan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Kemakmuran dan keadilan pada masa pemerintahan Imam Mahdi ini jauh sebelumnya telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang artinya Imam Mahdi dikarunia ketetapan kekuasaan dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat karena kesempurnaan keadilan, benar-benar ditetapkan hukum Islam serta banyak pula rezeki yang diberikan, dibagi-bagikannya. Ia menyebarkan harta itu dengan merata sekali tanpa menghitung jumlahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah riwayat juga telah diterangkan bahwa pada suatu hari Imam Mahdi dan bala tentaranya menyerang Dajjal beserta para pengikutnya di daerah Bani Hashim. Pada waktu itu kaum muslimin dikejar-kejar oleh Dajjal beserta para pengikutnya sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atas gunung Dukhon. Bersama dengan itu diturunkannya pula Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas dunia, tepatnya di atas menara putih di sebelah timur kota Damaskus, ibu kota negeri Syria. Berita tentang diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi dengan cepat telah tersiar ke seluruh penjuru dunia, sehingga membuat umat manusia berbondong-bondong mendatangi Damaskus, termasuk diantaranya adalah Imam Mahdi dan para pengikutnya untuk melihat dengan jelas keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Karena banyaknya manusia yang datang ke Damaskus, maka berebut dan berdesak-desakan untuk saling mendahului pun tidak dapat dielakkan lagi, sehingga banyak di antara mereka yang mati terinjak-injak satu sama lainnya. Meskipun demikian, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Imam Mahdi dapat dengan mudah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertemuan di antara keduanya itu terjadi pada waktu memasuki asar di dalam Masjid Jami Bani Umayyah yang berada di kota Damaskus. Kemudian keduanya bermalam di masjid tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari menjelang subuh, keduanya mendengar sayup-sayup suara azan yang meriwayatkan bahwa yang mengumandangkan azan pada waktu itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tidak lama setelah itu keduanya mendengar bacaan iqamah, kemudian keduanya mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Imam Mahdi menjadi imam, sedangkan Nabi Isa dan kaum muslimin lainnya menjadi makmumnya. Berita tentang diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam ke bumi ini akhirnya sampai pula ke telinga Dajjal beserta para pengikutnya sehingga membuat Dajjal kelang kabut, kebingungan dan akhirnya melarikan diri. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam terus mengejarnya sampai akhirnya Dajjal berhasil ditangkapnya di daerah Babilud, yaitu sebelah tenggara ibu kota Palestina, kira-kira 3 km dari Baitul Maqdis atau Yerusalem. Dan di tempat itu pula lah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dapat mengejar larinya Dajjal. Kemudian beliau bersabda kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah kaki Dajjal." Maka ketika Dajjal telah sampai ke daerah kampung Lud, daerah yang dulunya menjadi perkampungan kaum Lud, kakinya tiba-tiba ditelan oleh bumi sehingga ia tidak dapat melarikan diri lagi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendatanginya dan menatap tajam wajahnya seraya berkata kepadanya, "Wahai Dajjal, engkau telah mengaku sebagai Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Sudah seberapa lama kamu hidup di dunia ini, dan sudah seberapa banyak umat manusia yang telah engkau sesatkan, dan sekarang siapa yang engkau sembah?" Mendengar bentakan Nabi Isa alaihissalam yang seperti itu, Dajjal pun bungkam 1000 bahasa. Ia tidak berani berkutik atau membantah sedikit pun. Dalam sebuah riwayat juga diterangkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam membentak Dajjal, mulutnya bagaikan mengeluarkan api yang menjilat-jilat
sedangkan suaranya menggelegar bagaikan halilintar yang memenuhi sisi jagat raya ini, sehingga hal itu membuat tubuh Dajjal menjadi menggigil ketakutan dan akhirnya tubuhnya mengecil kembali. Hilang kekuatannya, kewibawaannya, dan hanya tinggal kelemahannya saja. Setelah mengetahui hal itu, maka tanpa menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Nabi Isa alaihissalam segera menancapkan pedangnya di leher, menancapkan parangnya di leher Dajjal, sehingga mengalirlah darah segar dari leher Dajjal. Ia meronta-ronta kesakitan dalam menghadapi sakaratul maut. Tak ubahnya suara sapi yang sedang disembelih, dan pada akhirnya Dajjal pun mati juga. Sedang tempat kembalinya tiada lagi yang pantas kecuali neraka yang penuh dengan siksaan dan azab. Demikianlah kedamaian dunia ketika Imam Mahdi berkuasa. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Imam Mahdi berkuasa di dunia ini selama 10 tahun, tapi ada pula yang mengatakan bahwa Imam Mahdi berkuasa itu adalah selama 7 tahun berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya sesungguhnya Imam Mahdi itu akan menetap di bumi selama 7 tahun. Setelah itu beliau wafat di Kufah. Dalam sebuah riwayat juga telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, dan setelah itu Imam Mahdi datanglah Dajjal, lalu turun pula Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam bersama-sama dengan Imam Mahdi saling tolong-menolong membunuh Dajjal. Kemudian Imam Mahdi meninggal dunia dan orang-orang Islam menyalatinya. Demikian sekilas tentang cerita turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam pada yang merupakan tanda-tanda kiamat kubro yang ketiga. Untuk selanjutnya nanti ada tanda-tanda kiamat kubra yang lainnya, diantaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.